Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zaid Masruri dari D4 Teknik Elektronika B NRB 49. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi K3 dalam bidang boiler. Nah, sebelumnya di sini kenapa pentingnya K3, yakni salah satunya adalah mencegah terjadinya kerugian dikarenakan adanya insiden. Nah, dampaknya di sini dapat berupa kerugian terhadap pekerja, baik itu hilangnya anggota tubuh, hilangnya kesehatan mental maupun hingga hilangnya nyawa. Sedangkan bagi perusahaan di sini adalah menyebabkan kerugian berupa hilangnya waktu produksi hingga tidak tercapainya target. Nah, selanjutnya yakni adalah K3 di boiler. Nah, boiler sendiri merupakan suatu pesawat atau alat yang dibuat untuk merubah air di dalamnya menjadi sebuah uap dengan cara memanaskannya. Nah, pemanasan energi panas ini didapat dari pembakaran, sehingga nantinya air tersebut akan berubah menjadi uap. Nah, ketika semakin banyak air yang menjadi uap, maka dampaknya adalah tekanan pada boiler akan semakin tinggi, sehingga tekanan inilah yang akan digunakan untuk menggerakkan mesin maupun generator. Nah, ini adalah salah satu gambar boiler. Cara kerjanya yakni pertama adalah air masuk ke boiler akan dilakukan filtrasi untuk menghilangkan mineral-mineral serta zat-zat yang dapat menyisakan residu di boiler. Kemudian dilakukan pemanasan secara bertahap. Nah, setelah itu masuk ke boiler. Nah, di sini terjadi penyerapan panas dari hasil pembakaran ke air. Kemudian air tersebut akan yang mendidih berubah menjadi uap. Nah, uap ini kemudian akan disalurkan, akan dipisahkan jadi uap kering maupun uap basah. Nah, uap yang basah ini akan dikondensasikan sehingga menjadi air lagi, dan yang uap kering ini atau tekanannya ini nanti yang akan digunakan untuk menggerakkan mesin maupun generator. Nah, kemudian adalah dasar hukum. Di sini dasar hukum K3 yakni ada yang pertama Undang-Undang UAP tahun 1930, kemudian Undang-Undang tentang pesawat UAP tahun 1930, dan Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta untuk di bidang produksi ada klasifikasi jurulas dan perawatan. Dan untuk pengoperasiannya ada Peraturan Menteri tahun 1988 tentang syarat-syarat operator pesawat uap. Nah, di sini terdapat resiko dalam pengoperasian boiler. Yakni yang pertama, ketika pengoperasiannya ini potensi bahaya yang pertama adalah terjadinya dehidrasi karena umumnya di lokasi area boiler tersebut kondisinya panas. Kemudian selain itu juga terdapat cacaran minyak dari bahan bakar. Kemudian saat pengoperasiannya, karena ada mesin, biasanya akan sangat terjadi kebisingan yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan ketulian. Nah, saat terjadinya pengisian pompa juga terdapat ceceran minyak, dan saat pengisian air juga kebisingan. Nah, kemudian selain itu juga terdapat zat-zat kimia seperti cairan NaOH sehingga dapat menyebabkan korosi. Selain itu juga karena blower ini terdapat panas yang cukup tinggi, di sini jika apabila terkena uap airnya maupun menyentuh bagian boilernya akan menyebabkan luka bakar. Selain itu juga dapat ketika terjadi insiden yang tidak disengaja seperti ketika terbentur maupun terjatuh sehingga menyebabkan cedera. Kemudian resiko-resiko yang didapatkan dari
potensi bahaya tersebut yang paling tinggi yakni ketika terjadi ledakan. Ledakan ini disebabkan apabila sistem kontrol tekanan pada boiler tidak bekerja sehingga boiler mengalami kelebihan tekanan dari rating yang seharusnya dan terjadi ledakan. Nah, di sini ada contoh gambar ketika terjadi ledakan di boiler. Oke. Nah, dapat dilihat ketika terjadi ledakan dampaknya cukup besar. Mulai dari kerusakan ruangan hingga bahkan satu blok dari pabrik maupun manufaktur mengalami kerusakan. Nah, oleh karena itu perlunya pengawasan dan perawatan pada boiler. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka dilakukan yang namanya pengendalian risiko. Nah, teknik pengendalian ini diterapkan melalui sistem manajemen K3. Salah satunya mulai dapat melakukan pengendalian secara teknik maupun dengan menerapkan hal-hal habit. Nah, salah satunya adalah untuk cuaca panas ini dapat menggunakan ventilasi ruangan yang lebih baik, sehingga umumnya pada lokasi boiler akan terdapat ventilasi dan juga mesin berupa blower atau kipas. Kemudian juga dengan menyediakan air minum terhadap pekerja. Nah, selain itu untuk mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan kebisingan, maka pekerja yang sedang mengoperasikan boiler harus menggunakan alat pelindung diri berupa penutup telinga. Selain itu juga dilakukan pengukuran intensitas kebisingan. Nah, untuk pada tekanan tinggi di sini dilakukan tindakan pencegahan dengan cara rutin melakukan pemeriksaan pada safety valve dan kemudian adanya supervisor yang bertugas atau pengawas untuk rutin mengecek kondisi boiler. Selain itu juga untuk mencegah penyalahgunaan kesalahan dalam pengoperasian dibakukan instruksi kerja. Nah, dapat dilihat untuk lengkapnya pada makalah. Jadi untuk kesimpulannya, pengoperasian boiler memiliki potensi bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan kerugian baik itu kepada pekerja maupun kepada perusahaan. Jadi oleh karena itu pentingnya menerapkan standar K3 untuk menghindari hal-hal tersebut, dan juga penerapan K3 ini dapat dilakukan harus dilakukan dengan terintegrasi dengan sistem manajemen yang ada pada perusahaan. Kemudian selain standar K3 yang akan diterapkan itu sudah diatur dalam undang-undang seperti pada poin sebelumnya. Untuk rekomendasi dengan adanya potensi bahaya ini, maka perlu diadakan edukasi mengenai bahaya boiler terhadap pekerja maupun sistem manajemen perusahaan. Selain itu juga perlunya Oke, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.